Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alama bil qalam, alamal insana malam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil imam wa ala alihi wa sahbil kiram, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat kudrat dan iradat Allah Zat yang Maha Kudrat, saya dan teman-teman dapat berserikat secara virtual ini di mata kuliah yang insya Allah memberi manfaat. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah kita bisa bermuajahah bersama secara virtual ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Dr. Haji Arif Rahman MAG, dan kepada teman-teman yang saya hormati, tidak lupa di sini kami dan teman-teman akan mempresentasikan problematika dalam penyelenggara pelatihan yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Tajul Arifin Wahid. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pengertian pelatihan. Menurut Natis, pelatihan adalah suatu di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa yang mendatang. Terima kasih kepada Ahmad Tajul atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Unsur-unsur pelatihan. Unsur-unsur pelatihan adalah komponen-komponen yang ada dalam setiap kegiatan pelatihan. Unsur-unsur tersebut adalah: 1. Trainer pelatih. Trainer pelatih adalah orang, kelompok, atau lembaga yang mengadakan pelatihan, yang mana dalam pelatihan tersebut trainer sangat berperan untuk keberhasilan suatu pelatihan yang diterapkan. Seorang trainer seharusnya memiliki integritas kepribadian, kemampuan intelektual, dan keterampilan yang memadai dalam rangka mengubah input menjadi output. Yang kedua, peserta mitra pelatih. Peserta mitra pelatih yaitu pelatihan selanjutnya adalah peserta, yaitu manusia yang menjadikan sasaran pelatihan atau manusia penerima pelatihan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Yang ketiga yaitu materi pelatihan. Materi pelatihan adalah isi, peran, atau materi yang disampaikan trainer kepada para peserta. Materi pelatihan merupakan isi dari pelatihan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Yang keempat, media pelatihan. Media pelatihan ini adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi pelatihan kepada peserta. Yang kelima yaitu metode pelatihan. Hal yang erat dengan media pelatihan adalah metode pelatihan. Metode pelatihan merupakan suatu cara sistematis, dapat diberikan secara luas, serta dapat membuat suatu kondisi tertentu dalam 34 penyelenggaraan pelatihan guna mendorong peserta agar dapat mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotrik terhadap penyelesaian tugas dan pekerjaan yang akan dibebankan kepadanya. Yang keenam, tujuan
tujuan adalah hasil dari kegiatan pelatihan tersebut, yaitu agar para peserta yang mengikuti pelatihan dapat menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh yaitu pengawas. Pengawas itu agar berjalan dengan lancar pelatihan ini, maka diperlukan adanya pengawas. Pengawas adalah orang yang diberi tugas untuk mengawasi segala tindak pelaksanaan pelatihan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pemateri yang akan dibacakan oleh saudara Atika Khairul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Problematika pelatihan. 1. Selalu menggunakan trainer atau pelatih yang sama. Yang namanya program pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan sudah tentu tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Tapi yang tidak disadari adalah banyak perusahaan yang cenderung menggunakan trainer yang sama dengan metode pembelajaran juga yang sama. Mungkin selintas tidak masalah, namun justru hal tersebut membuat pengetahuan para karyawan hanya seputar itu-itu saja dan tidak ada peningkatan terutama antar perusahaan. Untuk mengatasi masalah seperti ini, tidak masalah jika kamu menggunakan trader yang sama, hanya saja untuk metode pelatihan yang berbeda dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak karyawan itu sendiri. Secara tidak langsung, hal-hal seperti ini yang akan memberikan keuntungan dan meningkatkan kemampuan dari para karyawan dibanding perusahaan lainnya. 2. Program pelatihan yang suka dimengerti. Kesalahan lain yang juga sering dilakukan dalam program pelatihan dan pengembangan SDM adalah gaya bahasa dan program pelatihan yang sukar dimengerti. Dalam hal ini adalah pihak pelatih. Banyak para pelatih yang memberikan materi terbilang kaku dengan gaya penyampaian yang tidak mudah dimengerti. Tentu saja hal tersebut membuat proses belajar atau program latihan jadi kurang maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebaiknya cari pihak trainer yang mampu memberikan materi secara baik dan menarik. 3. Target pelatih mempunyai kinerja yang lebih rendah. Banyak dari kamu yang tidak menyadari mengirimkan orang atau pekerja mempunyai prestasi atau mempunyai kinerja yang cukup tinggi. Ke pelatih umum, selintas hal seperti ini tidak jadi masalah. Tapi justru program pelatih yang mengembangkan karyawan ini jadi masalah bagi pekerja yang dikirim tersebut. Karena dirinya ilmu yang akan diserap tidak banyak. Untuk mengatasi masalah seperti ini, ada baiknya jika kamu memilih para pekerja yang akan dikirimkan untuk melakukan program pelatihan. Mana para pekerja yang mempunyai kinerja standar dan mana para pekerja yang mempunyai kinerja tinggi. Pilih para pekerja dengan prestasi standar pada program pelatih yang lebih baik. 4. Program pelatihan saja tidak. Terima kasih Cara kepada lebih menyenangkan. Adapun cakupan pelatihan dan pengembangan SDM yang ada saat ini cukup beragam. Namun terkadang kolot dan cenderung membosankan, sekaligus melelahkan. Kondisi seperti ini yang membuat para karyawan tidak benar-benar terstimulasi dalam program pelatihan tersebut, yang membuat program tersebut jadi terkesan dipaksakan bagi siapa saja yang mengikutinya. Adapun solusi untuk mengatasi masalah seperti ini tidak lain adalah memilih trainer dan program latihan yang menarik dan pastinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para karyawan itu sendiri. 5. Program pelatihan yang dilakukan tidak optimal untuk belajar. Hal lain yang tidak banyak orang sadari adalah banyak program pelatihan yang dilakukan perusahaan dibangun atas prinsip pendidikan yang terbilang ketinggalan zaman, di mana materi yang diberikan terbilang sama dan terus berulang-ulang. Tentu saja hal ini tidak memberikan pengetahuan lain pada kamu atau para pekerja yang mengikuti program latihan tersebut.
Salah satu cara untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan SDM internasional sebaiknya mulai ubah sistem pelatihan dan program pelatihan yang dipilih, mampu mendukung karyawan dalam mempelajari keterampilan dan ilmu baru yang memang dibutuhkan, dan pastinya belum pernah dipelajari sebelumnya secara lebih menarik dan pastinya kaya akan informasi. Dan yang terakhir, keenam, program pelatihan tidak sesuai kebutuhan. Adapun kesalahan lain dalam proses pelatihan dan pengembangan karyawan yang juga umum dilakukan adalah memberikan program pelatihan di luar kemampuan atau yang dibutuhkan oleh para karyawan itu sendiri. Hal-hal seperti ini tentu saja akan memberikan dampak buruk bagi para karyawan itu sendiri, karena pastinya para karyawan tersebut tidak akan mengerti dan materi yang diberikan pun hasilnya jadi tidak maksimal. Walau tujuannya untuk memperkaya pengetahuan dari pihak karyawan, tapi tentu saja hal tersebut hasilnya tidak akan maksimal. Mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah pihak organisasi atau pihak perusahaan seharusnya memberikan program pelatihan yang tepat pada masing-masing peserta sesuai dengan kemampuan dan jenis pekerja yang memang dimiliki. Program pelatihan yang diberikan sebaiknya satu level di atas pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudari Atika Khairul atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya penyampaian materi oleh Saudari Andini Nur Fitri. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Dari kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang individu. Dari problematika pelatihan yang sudah disebutkan tadi, tidak sulit untuk mengatasi masalah yang ada, asal kita harus mau memeriksa aneka kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM yang ada pada masing-masing karyawan, dan memberikan pelatihan dan program pengembangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka hal-hal kesalahan atau permasalahan dalam program yang dimaksud dapat diminimalkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Andini Nur Fitri. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.